Hahaha. Hehehe. Oh ya, oh ya. Oh ya. Siang hari ini di waktu yang kita punya mungkin kita lebih berbagi. Kurang keras. Ya makanya tidak dekat saja kita. Laksanakan dan rasanya menegaskan bahwa oh ya memang kami ada di jalur yang sebetulnya sudah benar, hanya masih kurang yakin saja. Bisa disarankan ke kami. Yang pertama itu perasaan, yang kedua itu penemuan apa yang ditemukan oleh Bapak Ibu terutama di dalam kelas berkaitan dengan dinamika, lalu pengkondisian, pembiasaan dan lain sebagainya. Silahkan diutarakan. Ya, sudah eksperimental bangunan sudah artinya lebar-lebar untuk kamu bisa belajar di sini. Terima kasih Bu ya. Ada pengalaman yang luar biasa, terutama gembira. Ya, saya tidak bisa berkata-kata banyak ya, karena tadi kagum banget ya lihat anak-anak dinamika kelasnya itu riuh, ramai tapi bisa terkondisi dengan baik. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan untuk TK Bina Kasih. Hari ini sudah diberi kesempatan oleh peserta memasuki kelas dari kelas berteman yang diampu oleh Ibu Vega dan juga Ibu Maria. Mereka 2024 bisa jadi presiden dan wakil presiden. Karena Bu Febri, Pak Edo, Bu Hani dan Bu Buria sudah menyampaikan pengalamannya, kesan dan kesan, lalu pengalaman hal-hal yang ditemukan, juga perasaannya ketika berdinamika di kelas tadi sebagai bentuk supaya feedback. Silahkan Bapak Ibu yang dari mandiri, peduli, berteman, percaya diri, gembira mau menanggapi atau juga berbagi tentang dinamika dalam kelas. Juga tadi ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa sekalian tanggapi aja. Monggo mungkin dari kelas. Urutannya bagaimana, anak-anak harus bagaimana, itu benar-benar harus dikemas dalam kesepakatan. Nanti kalau ada yang melanggar, nah itu nanti kita bahas Dari awal masuk, lalu apa, lalu kamu harus gimana, itu tuh setiap hari begitu. Jadinya anak-anak tuh sudah tahu sendiri tanpa harus kami setiap hari ngomong gitu dalam artian. Jadi ketika ada masalah pun kadang-kadang kalau kira-kira anaknya tuh sudah agak mandiri, kami selalu bilang gini, kamu bilang sendiri lah. Jadi mereka akan otomatis langsung menyelesaikan sendiri. MBP ini dari kepanjangan membaca buku bagus, ini pembelajaran Kasno Membangun yang sampai sekarang ini dilestarikan juga, karena dari dilestarikan itu tentunya berdampak banyak pada anak-anak ya, dan ini memang membutuhkan proses Bu. Jadi yang dari kelas A itu misalkan setelah membaca buku bagus itu sebenarnya harapan dari guru itu anak itu bertanya ya. Tapi kan tidak semudah itu anak itu tahu itu pertanyaan atau apa. Jadi
sesuai dengan amatan saya sendiri dari kelas A ke B, yang A itu biasanya itu dengan pernyataan, tapi dia mengatakan saya mau bertanya. Misalkan saya mau bertanya, saya itu kemarin itu diajak di kolam renang sama ayah, tapi dia mengatakan bertanya, dan itu berkembang Bu. Jadi nanti semakin lama di kelas B akan menjadi suatu pertanyaan. Ini memang membutuhkan proses. Kalau dari saya sih, saya juga baru belajar, yang pasti baru belajar. Dalam artian apa? Saya di tahun ini kan masuk ditempatkan di kelas B. Awalnya ya pengamatan pribadi. Jadi sebelumnya ketika masa training saya juga dimasukkan di kelasnya. Dulu di kelas A juga. Waktu dulu di kelas Gembira, Bu Mai sama Bu Sisi. Melihat anak-anaknya diam semua, nggak ada yang ngelelek lah ya. Maksudnya dalam artian belum tampak. Tapi ketika masuk kelas B, awal-awal dulu mulai muncul. Mulanya memang agak menguras emosi, jadi emosinya naik turun sekali. Terus bagaimana saya menyadarkan diri itu, saya punya pemikiran gini, Han itu anak kecil kayak gitu, kamu harus bisa mengendalikan dirimu gitu, jangan sampai kamu kelepasan atau apa gitu. Ketika ini kamu tidak bisa memaksakan anak itu tidak bisa dipaksakan, kamu aja kalau dipaksa tidak mau gitu. Jadi lebih kayak bercermin kepada saya gitu, saya tidak mau dipaksa, berarti orang lain juga tidak mau dipaksa gitu. Jadi ketika anak yang ada yang berbuat sesuatu ya udah dikasih tahu aja. Terus memang walaupun agak-agak menguras emosi ya gitu, tapi berusaha untuk sadar diri bahwa itu anak kecil yang harus kamu beritahu dan tidak bisa kamu paksa. Ya biasanya secara perlahan, misalkan ya dikasih tahunya nggak hanya verbal tapi juga melalui MBB tadi. Ini tidak hanya sebagai pendidik saja, tapi kamu di sini juga sebagai ibu dan juga sebagai teman, sahabat untuk anak-anak, dan kadang juga sebagai tempat curhat bagi orang tua. Kesepakatan bersama, nanti teman-teman masuk ke air, nanti ini kira itu ya, masuknya ya. Untuk instrumennya yang menciptakan Pak Bagas, timnya Pak Bagas. Ya, lagu itu adalah lagu subtema besar kita, merawat bumi melestarikan hidup. Lalu untuk lirik-liriknya itu kami yang membuat sewaktu kami loka karya. Jadi lirik-lirik itu dibuat ya kami melihat nilai-nilai apa sih yang akan dihidupi juga untuk anak-anak, supaya setiap kalimat, setiap apa yang diucapkan anak-anak itu berintegrasi dari apa yang dilakukan anak-anak. Setiap hari itu dinyanyikan supaya ya harapannya anak selalu ingat, dan ayo, itu kan ada ayo kawan. Nah itu juga ajakan bagi teman-teman yang lain, guru, untuk ayo bersama-sama sayangi bumi kita. Nah itu juga menjadi hal yang mengena sekali bagi anak. Setiap kalimat itu saya kaitkan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Seperti hari ini sebelum menyiram ya dari lagu itu saya tarik apa yang menjadi esensi atau harapan dari sekolah sendiri, guru sendiri, apa yang akan dilakukan anak itu biasanya saya tarik dari tentang berteman juga, biasanya dari ayo kawan sayangi teman, gandengan tangan, itu juga dari lagu-lagu itu. Tapi juga bagaimana tadi dari sisi kecerdasannya, ada hal yang memang perlu kita batasi, ada hal yang memang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Tetapi tidak hanya sekedar ajrihnya, harus ada asiknya. Bagus, komunikasi iman, musik pendidikan, terus kotak pertanyaan. Jadi itu setiap pembelajaran KAS itu memiliki esensi yang nilai-nilai yang akan dicapai. Jadi ketika komunikasi iman misalnya ada suatu nilai yang kita diskusikan bersama anak, sehingga anak akan menemukan apa sih dari nilai yang kita diskusikan itu. Jadi misalnya MBB itu tujuannya misalnya kalau di kelas membuat anak itu suka bertanya atau eksplorasi, menyampaikan ide. Di setiap pembelajaran KAS itu memiliki tujuan dan capaiannya. Kondisian kelas, ya
Untuk pengkondisian kelas ini tentu ketika kami belajar bersama, yang paling utama itu bagaimana kita itu bisa mengkondisikan diri kita sendiri. Satu hal yang satu hal yang sangat positif banget gitu, karena mengamati itu kan tugas ibu. Mengamati itu tidak mudah, tapi teman-teman bisa dalam waktu yang sangat cepat ini bisa melihat hal-hal yang sangat-sangat esensial banget, sampai ke anak juga bisa terbaca itu. Ya kalau nggak meletakkan hati nggak mungkin kita bisa melihat. Jadi terima kasih banyak untuk ini, dan juga untuk teman-teman guru. Keren, kalian keren aja. Keren banget. Jadi bisa belajar banyak dari teman-teman. Sampai hari ini juga kita menemukan satu hal ya tadi tentang bagaimana pengkondisian kelas, ada kapten kelas juga ya gitu. Jadi bagaimana memanfaatkan potensi anak-anak itu untuk membantu pengkondisian kelas. Jadi kita nggak satu-satunya yang ini, tapi ada kapten-kapten kecil yang membantu untuk mengkondisikan. Menurut aku itu satu hal yang luar biasa. Jadi beginilah kami kalau saling belajar. Kadang ada banyak hal yang muncul dari teman-teman yang kemudian itu saling menginspirasi. Untuk teman-teman juga untuk perjumpaan kita, karena memang target saya itu kita bisa saling belajar. Satu hal yang pasti, yang namanya sekolah itu tidak ada yang bebas dari masalah. Semuanya problem itu ada, dari tingkat yang paling sederhana sampai yang tingkat kompleks, semuanya itu ada. Mau banyak anaknya, mau sedikit anaknya, problem itu pasti ada. Permasalahannya adalah justru bagaimana kita menyikapi problem itu. Ini yang diharapkan setiap dari kita, guru, itu juga memiliki sikap. Kalau dalam pedagogi itu yang ini disebut pedagogic moment. Artinya apa? Ketika ada anak yang tantrum, saya bisa saja marah. Tapi secara pedagogis, secara pendidikan, bagaimana saya ini menjadi peluang untuk mendidik. Ketika ada anak berkasus, berkelahi, dan sebagainya, ini kok bukan pertama-tama kita berpikirnya itu masalahnya rampung, beres, clear. Bukan. Tapi dari situ anak belajar apa? Justru sisi pendidikan inilah yang dibutuhkan dari guru-guru. Karena dari situasi ini anak belajar. Bukan sekedar rampung masalahnya ketok ape-ape baik. Bukan seperti itu. Dan ini akan kita jumpai terus-menerus. Dan ini butuh pertobatan untuk melihat permasalahan itu sebagai momen pedagogis atau momen untuk mendidik. Nah, saya mau mengatakan dari manapun permasalahan itu pasti ada. Bahkan dalam kehidupan kita itu pun juga kita akan menemui banyak masalah. Tapi ya itu pilihannya, kita mau mengutuk masalah itu, ngerasani, atau justru ini momen yang baik untuk formasi kita. Nah, dari sisi saling belajar ini, saya harap saya hanya mau membungkus dengan satu kata ini. Mari kita saling mengembangkan momen pedagogis ini untuk meningkatkan sense guru kita.